teman-teman, selamat datang di Ngosan Ngobrol Santai. Aku Arunika Dan aku Fatimah Syabani. Jadi di sini kita akan menemani kalian semua dalam 1 jam ke depan bareng narasumber yang keren banget nih. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu spesial kita yang pastinya sudah nggak asing lagi di tengah kalian. Dia adalah musisi muda berbakat yang karyanya sudah sering didengar di platform streaming dan panggung-panggung musik. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih dalam kisahnya, stay tune terus ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk follow podcast kita dan juga nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Nah, langsung aja kita sambut tamu kita hari ini, yaitu musisi muda berbakat, Kak Asih. Gimana nih Kak kabarnya? Kabarnya sehat sih, baru-baru ini. Kemarin sih sakit. Oh, Iya, apa tuh kalau boleh tahu? demam aja, demam. Biasa anak muda. Kira-kira akhir-akhir ini lagi sibuk apa ya Kak? Kalau sibuk sih mungkin lagi coba nulis lagu lagi kayaknya. Wah, keren banget ya. Jadi Kak Arvin ini tuh ternyata tuh musisi yang juga nulis lagu nih, nggak cuman bawain cover-cover orang gitu ya. Iya, betul. Tapi bisa dibilang mungkin belum banyak lah kalau untuk karya-karya originalnya. Sebenarnya kalau untuk cover sendiri juga menurut saya sih masih aman ya. Nggak terlalu ini juga karena itu kan yang ngedongkrak. Mungkin awal-awal untuk musisi bangkit ya, mungkin dari cover. Awalnya dulu bisa terjun ke musik itu gimana Kak? Awalnya mungkin bisa dibilang hobi kali ya. Jujur mungkin kalau dari kecil sebenarnya sama ayah saya tuh emang udah diarahin, cuman emang belum suka. Jadi masih kayak ibarat kata anak disuruh les aja lah kayak gitu. Iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja, masih ada rasa males atau misalnya nggak mau nggak ini kayak gitu. Terus mungkin awal sukanya itu, jatuh cintanya itu mungkin di musik itu waktu di SMP. Kelas 9, iya kelas 3 berarti pasti SMP. Nah itu diawalnya pakai gimana tuh Kak? Diawalinnya lebih ke ngeliat teman-teman kok pada bisa main gitar, kok pada bisa main musik. Sedangkan dulu di SMP tuh saya nggak bisa apa-apa, kayak gitu tuh kayak iri aja ngeliat kayak bisa seru deh kayaknya kalau belajar musik gitu kan. Akhirnya cobalah main gitar, terus sampai kesini jadinya suka ngulik tuh kayak coba belajar hal-hal baru gitu kan. Entah itu kayak cover atau coba cari kunci-kunci gitar yang aneh-aneh kayak gitu. Nah, mulai cuma di SMP sih cuman ibarat kata main-main aja. Terjunnya itu di SMA mulai. Di SMA itu udah mulai nulis-nulis lagu gitu? Kalau untuk nulis lagu sih belum, cuman lebih ke buat aransemen kayak gitu. Jadi kita buat nada bareng teman-teman, kayaknya lagu cover misalkan cover ya, cover kan kita juga nggak asal jiplak aja kan, kayak tok gitu kan, kayak percuma juga gitu, kayak bisa didengerin di platform lain gitu. Kalau misalnya mau bawainnya pasti sama, jadi kita bikin versi lain, kayak misalnya contoh lagu rame sekarang, Bernadia, misalnya Bernadia 1 bulan kan ya. Nah itu kita bikin versi entah itu popangnya atau rocknya yang emang beda jadi dari versi aslinya. Nah itu SMA awal terjunnya kayak gitu. Terus ternyata emang ketemu teman-teman juga di SMA itu yang emang sehobi, sevisi misi, akhirnya dia jalan. Berarti memutuskan bikin band itu di SMA itu? Di SMA. Jadi teman-teman SMA-nya yang belum? Iya, kalau sekarang sih cuma beberapa sih kayak gitu. Cuman emang awalnya di SMA. Gitu. Kalau mulai manggungnya dari SMA sih sebenarnya, dari kelas 10. Karena kebetulan kalau saya sendiri itu kan ikut ekstrakurikuler juga di sekolahnya, ekstrakurikuler kesenian. Jadi emang sering dipakai kalau di sekolah kalau untuk kayak pertunjukan, entah itu nyambut tamu kayak kepala sekolah atau misalnya ada orang-orang pemerintah atau ada acara kayak
ya Hari Guru, Sumpah Pemuda itu sering dipakai ekstrakurikuler seni itu namanya. Kebetulan saya dari SMA 4. Oh, Iya, SMA 4 Perjuangan. Nah itu ada ekskul seni namanya Gasma 4. Nah saya awalnya di situ. Jadi emang di sana ketemu apa ya? Ya teman-teman lah. Jadinya enak juga tuh. Nggak sendirian. berarti habis dari SMA itu ketemu band, terus mulai diseriusinnya itu gimana? Kalau diseriusinnya sebenarnya apa ya? Awal saya bikin band juga sebenarnya nggak serius sih. Kayak mungkin bisa dibilang band yang apa ya? Yang proper lah ya. Yang jadi itu bentuknya itu sama teman-teman komplek awalnya. Teman-teman rumah lah kayak gitu. Jadi emang dari dulu teman masa kecil juga sering nongkrong, sering ngobrol bareng, sampai di titik kita kayak aduh capek nongkrong kayak gini tuh, kayak ngapain nih kita ya, biarin. Kebetulan karena saya juga ada basic di musik kan, ngajak gitu kan, gimana kalau kita bikin band biar seru-seruan aja gitu, biar ada kegiatan di tongkrongannya. Dan ternyata pada mau lah ibarat kata tuh. Kalau untuk awal mungkin band yang sampai sekarang ini namanya Komplotan Pemuda Sehat atau bisa disingkat KPS. Nah itu awal mulanya juga dibentuk sama teman-teman komplek. Nama band itu juga dari grup komplek awal. Iya, Pemuda Sehat ini nih, grup komplek rumah. Kok tiba-tiba oke. Emang random sebenarnya. Cerita-ceritanya juga lebih ke apa ya? Kalau bisa dibilang serius atau enggak ya serius mungkin sekarang, karena memang udah terjun ke ibarat kata dunia entertain lah gitu kan, udah nyemplung juga. Jadi sayang kalau misalnya kita cuma main-main gitu. Ibarat kata ya kita kerjanya main-main, senang happy gitu kan, tapi kita lakuinnya profesional, serius. Nah dari ceritanya Kak Alvin tadi kan udah disebutin nih kayak awal terbentuknya bandnya gimana, terus Kak Alvin pertama kerjanya tuh gimana gitu. Ada nggak sih kesan yang kiranya tuh nempel banget di kepalanya Kak Alvin selama ngelutin musik gitu? Kalau pesan banyak sih sebenarnya. Mau cerita dari mana dulu? Bebas, terserah mau cerita Bebas yang nih mana ya. aja tuh. Mungkin bisa dibilang kita cerita awal mula dulu aja kali ya. Jadi mungkin awal mulanya sebenarnya mungkin ini dulu aja deh, latar belakang musik di Cirebon. Oh boleh. Ya itu karena nyambung ke ceritanya. Jadi menurut saya di Cirebon itu bisa terbilang kurangnya itu dalam arti seperti wadah kita berekspresi, wadah kita bermusik itu memang bisa dibilang Cirebon itu kurang. Beda dari kota-kota lain kayak Bandung, Jakarta, Jogja yang emang kota-kota gede, yang emang disupport, entah itu budaya, entah itu komunitasnya, entah itu dari device gear dan yang lainnya itu disupport, entah itu ya disupportnya dengan banyak pihak lah. Nah untuk di Cirebon sendiri itu terbilang susah untuk kita berkarir. Makanya contoh kayak ada Charlie SC12, dia kan akhirnya terjunnya ke Bandung kalau mulanya. Terus ada siapa lagi musisi Cirebon itu? Dari vokalis Kafein, siapa ya? Mas siapa lupa. Itu juga dia berkarirnya di luar Cirebon, tapi tetap bawa nama dia sebagai orang Cirebon. David Bayu, dia orang Cirebon. Itu cuman emang berkarirnya di Bandung, Jakarta. Nah, itu bisa dibilang mungkin kalau untuk Cirebon sendiri itu wadahnya susah kalau untuk kita berkarir musik di Cirebon. Makanya kalau dari saya sendiri tuh salut kalau ngelihat teman-teman yang emang seperjuangan, sevisi misi itu bergulat di Cirebon itu, ngerasa apa ya? Ya karena saya juga ngerasain ya. Jadi struggle-nya kayak gimana, susahnya kayak gimana, itu kayak akhirnya kita di sini saling bantu aja, saling support. Jadi misalnya ada event-event atau misalnya komunitas mau bikin acara, itu kita ibarat kata ada harga spesial lah, kayak gitu. Karena buat talentnya sendiri, performance-nya juga emang udah susah gitu untuk tampil di Cirebon. Jadi kita juga saling bantu aja, kayak gitu. Nah, balik lagi tadi soal yang kesan ya. Pas awal manggung itu jujur banyak cacian. Jadi beda dari kota-kota lain yang contoh Solo itu band yang dari baru mulai, band kecil sampai ke band gedenya itu tuh saling ngerangkul, saling support. Bedanya di Cirebon itu yang saya rasain ya, itu tuh waktu saya mulai pertama kali yang saya dapetin itu adalah cacian. Contoh karena saya juga masih SMA lah ya hitungannya. Ini bukan di SMA tapi ya di luar, udah main umum. Itu banyak banget kayak wah bandnya nggak bagus, bisa main lagi.
itu tuh yang matiin kreativitas anak-anak jadinya. Jadi kita nggak dikasih kesempatan untuk berkembang akhirnya. Nah itu mungkin yang jadi minusnya di Cirebon. Karena kayak ngelihat band jelek aja itu langsung dikatain kayak udah lah nggak usah main lagi, nggak usah undang lagi kayak gitu. Tapi bukannya disupport atau dikasih tempat atau kayak ibarat kata dikasih literasi lah, manggung yang bagus tuh kayak gini, yang proper, caranya begini. Nah itu enggak, cuman ya ibarat kata dikatain aja dan ntar nggak dipanggil lagi. Nah itu saya rasain dulu waktu itu pertama kali manggung itu ada di sebuah tempat sebenarnya, di sebuah acara. Band saya itu baru kelar check sound, belum main ya, baru check sound doang, main selagu 2 lagu, kita turun, posisinya tuh saya di belakang, ada orang di depan saya ramean. Nah itu tuh ngata-ngatain band saya gitu, kayak udah band tadi nggak usah main, jelek gini-gini kayak gitu ya. Karena mungkin saya tuh orangnya batu ya, mungkin bisa dibilang ya, jadi mau dikata-katain juga yang ngeyel aja gitu ya, coba aja lah gitu kan. Ntar saya buktiin gitu kalau misalnya band saya ini bisa bagus gitu. Bisa proper dan bisa dinikmati sama semua orang, karena balik lagi musik itu kan relatif ya, nggak semua orang suka. Misalnya jujur kalau saya itu genrenya rock sebenarnya ya, dan belum tentu semua orang suka rock gitu kan, apalagi di Cirebon yang notabene rock tuh lagi susah banget. Nah, tapi itu kan kita balik lagi soal penikmatnya. Jujur dari band saya ini pendengar terbanyaknya itu banyaknya di Jakarta sama Bandung. Cirebonnya itu sedikit, jujur. Entah itu di publikasi atau misalnya apa ya sebutannya, iklan-iklan karya saya lah ibarat atau karya band saya. Nah itu tuh memang Cirebon itu penikmatnya kurang kalau untuk band saya sendiri. Makanya kalau untuk band saya sendiri memang dapat lebih banyak panggungannya di luar kota. Karena di Cirebon sendiri itu balik lagi wadahnya. Kira-kira kayak gitu tuh kalau rock itu tuh range usianya biasanya yang suka tuh umur berapaan? Kalau rocknya sendiri, rock itu kan macam-macam ya sebenarnya. Mungkin bisa dibilang range umur penikmatnya itu di umur, taruhlah di umur 20 sampai 40, 60. Sebenarnya rock itu bisa dinikmati semua umur ya, karena banyak banget genrenya, kayak ada rock modern, ada klasik rock, ada alternatif rock, ada anak-anak lagi entah itu punk, grunge, itu masuk ke keluarganya sebenarnya. Jadi family-nya rock sendiri. Cuman mungkin kalau bisa dibilang rock sekarang tuh identiknya kayak musik keras jadinya. Iya, orang-orang ini ya, perspektifnya tuh kalau rock tuh pasti teriak-teriak doang gitu. Iya betul. Nah itu tuh padahal enggak sebenarnya. Rock itu tuh bedanya rock sama taruhlah misalnya metal. Rock itu dia artikulasinya masih jelas, pelafalan vokalnya itu masih jelas. Tapi kalau metal sendiri kadang-kadang pelafalannya artikulasinya itu udah nggak jelas. Itu yang membedakan. Dan tempo lagu. Kalau metal itu cenderung tempo lagunya lebih cepat. Beda. Nah kalau di Cirebon sendiri sebenarnya mungkin bisa dibilang genre yang lagi sedang diminati semua orang ya di Cirebon itu kayak mungkin musik keras kayak hardcore, terus ada metalcore juga, ada apa lagi ya lebih banyaknya hardcore sebenarnya, punk, hardcore, metalcore, terus mungkin ada lagi genre lainnya kayak ska, reggae, pop, koplo. Nah, itu tuh mungkin 7 genre yang emang diminati sama orang-orang Cirebon. Rock gak termasuk. Makanya bisa dibilang susah kalau untuk band saya sendiri berkarir di Cirebon. Bisa sih bisa, cuman effortnya emang harus kenceng. Kayak gitu. Waktu dulu tuh menunjukkan eksistensi bandnya kakak sendiri tuh ke orang-orang tuh gimana, dengan cara platform apakah atau gitu? Mungkin kalau misalnya ngomongin dulu ya, ini kita dari mulut ke mulut sih awalnya, kayak door to door. Jadi kita kenalin kayak ke teman, kita punya band kayak gini. Kalau misalnya ada acara kabarin dong. Kalau yang manggung pertama gitu langsung dapat komisi gitu nggak? Ini seru nih. Ini mungkin bisa jadi pelajaran banyak ya buat band-band di Cirebon. Oke nih, tadi udah dengerin cerita-cerita dari Kak Alvin ya. Untuk cerita-ceritanya sangat seru ya guys. Masa sih? Saya ngerasa biasa aja. Pokoknya kita udah dengerin struggle-nya Kak Alvin ini selama mungkin membangun band ya di Cirebon sendiri gitu. Jadi mungkin selanjutnya kita akan bahas hal-hal yang gak kalah seru lagi nih
di segmen selanjutnya. Ya, stay tune. Mau makan tetap sehat, mau makan tetap kenyang. Ayo terapkan menu isi piringku. Isi piring dengan 2/3 makanan pokok seperti nasi dan sagu. 2/3 sayuran kaya serat dan zat besi. 1/3 buah untuk penuhi vitamin dan mineral. Serta 1/3 lauk pauk kaya protein seperti daging, tempe, dan tahu. Karena saatnya makan gak asal kenyang dengan isi piringku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio. Keseruan di ujung hari. Oke, asal. Terpapak saya sekarang. Dibalut obrolan santai dan inspiratif. Jadi tetap bersyukur apa yang kamu miliki sekarang, jangan pernah melihat ke belakang. Bersama Fadli dan Widi dalam sore-sore sebelum maghrib. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di STV. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang struggle-nya Kak Arvin ini tuh merintis gitu ya di Cirebon ini di industri musik. Nah, jadi kita lanjutin lagi tentang kesannya Kak Arvin ini selama menggeluti industri musik itu seperti apa? Kesannya capek. Simple, capek. Jujur emang bergelut di dunia musik tuh capek. Jadi untuk orang-orang yang ibarat kata baru mau nyemplung, mending jangan sih kalau kita, apalagi di Cirebon, mending jangan. Tapi misalnya emang mau serius bergulat di musik, apa ya, kayak dibedakan tuh mana yang emang buat seneng-seneng aja atau emang yang mau bergulat di dunia pertunjukan, dunia entertain atau dunia musik. Nah itu harus dibedakan kayak gitu tuh. Kalau misalnya emang mau bener-bener bergulat, capek, harus terima resikonya. Entah itu harus apa ya, effort di misalnya tenaga, waktu, finansial, terus dan macam-macam. Terutama finansial itu karena semakin apa ya, mungkin bisa dibilang semakin bagus diri kita, semakin dilirik orang. Nah itu jadi kendala juga di Cirebon. Tapi menurut saya masih bisa dipatahkan. Jadi banyak musisi-musisi yang mengandalkan alat musik seadanya atau misalnya rekaman seadanya itu masih bisa eksis. Cuman mungkin kalau untuk sekarang atau di sini itu orang melihat dari gimana kita punya alat, gimana kita punya gear, gimana kita bisa manfaatin gear itu sebaik mungkin. Jadi emang harus benar-benar belajar. Nah itu capek kayak gitu. Terus apa lagi ya? Banyak rintangannya sih. Contohnya sikut-sikutan sama band lain. Oh, ada itu, terutama banyak banget lah, entah di kafe atau di event, di panggung-panggungan itu sering banget yang namanya sikut-sikutan. Sikut-sikutan dalam arti band dia nggak mau kalah sama band saya, jadi melakukan segala macam cara, taruhlah kayak gitu. Nah itu saya pernah pengalaman dulu, jadi mungkin ini cerita sedikit aja. Dulu saya pernah coba mau ya taruhlah di sebuah acara gitu ya, ada band, ya saya nggak mau sebut lah bandnya ya, ada lah pokoknya band, dia itu nggak, personilnya dia tuh kayak nggak mau tersaingi, kayak dia yang harus jadi spotlightnya, highlight utama acara tersebut. Dia akhirnya melakukan apa ya, kayak mulut ke mulut, kayak band ini ke band saya, band ini nggak main lah, orang-orangnya susah, orang-orangnya gini, ridersnya aneh-aneh, gini kayak gitu. Padahal emang enggak kayak gitu. Jadi cuma dibuat-buat aja. Akhirnya IO-nya pun kayak pihak acaranya kayak kemakan omongannya kayak gitu. Oh ya udah lo nggak usah dimainin. Nah, cara nanggepin yang kayak gitu tuh gimana? Kalau nanggepinnya, yang pertama saya sendiri orangnya cinta damai ya, nggak mempermasalahkan sebenarnya. Saya nggak suka ribut orangnya, jadi mungkin kalau bisa diobrolin baik-baik ya diobrolin. Kayak kenapa? Akhirnya kan saya tahu gitu kan, alasannya kenapa dia nggak mau tersaingi, mau jadi spotlight di acara tersebut gitu kan. Oh ya udah, kita ngalah akhirnya. Oh ya udah, ambil
karena saya pikir rezeki itu kayak bisa datang dari mana aja gitu kan. Jadi saya nggak mikir di satu titik itu doang. Dan kebetulan alhamdulillahnya setelah dari acara tersebut kedepannya jadi oke gitu. Jadi kitanya juga nggak ada dendam. Mungkin di situ akhirnya kayak ya udah kita ikhlas gitu kan. Gak apa-apa, ambil aja. Akhirnya kita kedepannya dapat panggilan-panggilan lagi dan itu lumayan. Berarti dari eksistensi di Cirebon sendiri kan nggak terlalu ini ya awalnya kayak gitu. Nah, bisa dikenal sama orang luar kota kayak Bandung, Jakarta gitu gimana? Kalau dikenal, jadi menurut saya untuk musisi itu dia nggak bisa mengandalkan karyanya sendiri sebenarnya. Dia harus tetap banyak ibarat kata ngobrol. Jadi tuh kayak berteman. Kayak kita ngobrol misalnya nongkrong kayak gini, jelasin kita pun punya gini. Ntar dari kalau misalnya emang dia suka, dia pasti ngobrol ke orang yang lebih. Jadi itu selain sistem media sosial ya, kita promosi ya. Jadi mulut ke mulut. Kita main di acara kayak gini, misalnya main di acara bagus, lihat orang, ternyata dia orang luar kota, orang kota, gitu, luar kota. Terus ya misalnya dia pengen bikin acara, akhirnya menang gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin itu jadi sistem apa ya? Setiap kita main itu gimana caranya kita nggak terlihat jelek, karena bisa aja orang-orang yang nonton di acara itu dia punya acara juga nantinya buat ngundang kita. Jadi kalau untuk kita sendiri main di panggung itu harus enjoy, jangan tertekan, enjoy. Tapi segimana mungkin kita bisa harus ngasih yang terbaik. Gitu. Jadi main-main tapi tetap harus profesional udah. Kayak gitu. Awal mulanya bikin lagu itu inspirasinya dari mana? Kalau inspirasi nulis lagunya berarti ya? Iya. Banyak sih karya-karya musisi-musisi besar. Mungkin bisa dibilang saya tuh kalau bikin lagu itu simple, karena mungkin idola ya, biar kata ya. Idola itu saya ngambilnya dari Bim Bim. Ya, personil slang, drum slang. Dia kalau bikin lagu tuh apa yang dia rasa aja, to the point, apa yang dia rasain, dia tulisin, terus kita tunjukkan dengan emosi kita. Nah itu saya ngambil dari situ. Jadi lagu-lagu yang saya bikin itu sebenarnya bisa dibilang nggak pure dari saya sendiri, karena banyak bantuan dari teman-teman, dari pengalaman juga, dari orang-orang sekitar, akhirnya yang bisa membentuk saya menjadi sebuah karya kayak gitu. Jadi misalnya ada karya pertama band saya, itu judulnya I'm Crazy for Your Love. Liriknya pakai bahasa Inggris. Itu karya pertama dari komplotan pemuda sehat, single pertama. Terus bisa dibilang liriknya itu mungkin bisa bilang 80% atau 70% memang dari saya idenya. Cuman memang saya nggak bisa memungkiri itu saya buat nggak bisa tanpa bantuan yang lain. Jadi menurut saya karya originalitas itu bisa dibilang nggak ada. Jadi mungkin nggak adanya itu dalam arti kita tuh punya pengalaman masing-masing, kita punya orang-orang di sekitar kita yang ngalamin atau misalnya pernah merasakan, yang ngasih tahu kita, oh kayak gini, dan itu akhirnya yang saya bikin sendiri, saya tulis gini, jadilah karya I'm Crazy for Your Love itu. Dan itu juga dibantu sama teman-teman band juga, kayak dari aransemen musiknya, terus dari mixingnya, masteringnya itu bukan saya cuma bagian lirik dan nada awal aja. Ibaratnya saya minyaknya, apinya tinggal yang lain. Kayak gitu. Berarti prosesnya tuh emang nggak sendirian gitu ya? Iya, prosesnya nggak sendirian. Jadi mungkin bisa dibilang saya salut sama musisi yang dia bisa melalui proses itu sendirian. Karena sekarang udah banyak banget musisi yang dia bikin lagu sendiri, ngeprodusin lagunya sendiri, ngepromosin lagunya sendiri tanpa bantuan. Itu capeknya bukan main-main sih kalau menurut saya. Apalagi dia sampai dikenal gitu lagunya. Saya aja udah dapat bantuan itu bisa dibilang nggak terlalu nggak terlalu wah banget lah kayak gitu, kayak masih awal banget. Mungkin entah kita miss di publikasinya atau misalnya miss di targetnya gitu. Yang saya bilang ternyata Cirebon penikmatnya kurang, banyaknya di luar kota. Terus juga ini mungkin tips biar selain nulis karya ya, biar kita eksis.
tips kita eksis di dunia permusikan itu yang pertama, kebetulan kalau saya sendiri kan juga punya komunitas sendiri ya. Dan ibarat kata itu event organizer juga komunitasnya. Namanya The Rock of Young. Iya, atau kita bisa sebutnya disingkatnya Troy. Nah, sebut aja Troy ya. Jadi kenapa saya bikin community ini? Yang pertama, wadah rock di Cirebon itu sangat kurang. Bisa dibilang penikmatnya ada, tapi wadah kreativitasnya, wadah ekspresinya itu nggak ada. Dan itu saya iri ngelihat teman-teman yang bergulat di genre hardcore, di genre reggae, ska, yang memang dia penikmatnya ada di Cirebon. Setiap dia bikin acara itu mungkin kecil-kecilnya bisa 300 orang, bisa 200, 400 orang yang datang gitu. Sedangkan kalau untuk rock sendiri bisa dibilang dikit banget. Karena entah, saya masih belum tahu tuh kenapa bisa sedikit wadahnya di Cirebon. Akhirnya saya bikinlah community ini, bikin ngenalin ke anak-anak muda zaman sekarang ya, terutama anak-anak Gen Z, kayak musik rock tuh kayak gini, kualitas musik yang bagus tuh seperti ini, kayak gitu kan. Meskipun memang kita terbentuknya bukan dari orang-orang yang paham dari segi kualitas musik atau misalnya produksi musik atau apapun itu, tapi seenggaknya kita belajar. Jadi di community ini tuh kita anak-anak yang mau belajar isinya. Dan itu kita juga mau ngenalin ke orang-orang sekitar, terutama Cirebon, genre rock itu beda dari genre-genre yang lain. Dia punya keunikannya sendiri. Nah, akhirnya kita bikin acara lah. Alhamdulillah, acara pertama komunitas saya itu waktu di tanggal berapa? 13 Juli ya? Tanggal 13 Juli di Cirebon TV, daerah Pegabiran. Itu alhamdulillah banyak iya, banyak datang dan banyak masukan positif gitu kan. Ternyata pas saya bikin itu penikmatnya ada ternyata gitu kan. Kok pas saya awal-awal manggung pada nggak keluar gitu, entah dari publikasi acaranya kah atau gimana. Karena saya waktu acara pertama itu nekenin ini nih acara rock. Jadi kita bikin gimana caranya kita nostalgia ke tahun 80-90-an yang era-eranya waktu itu rock and roll lagi naik-naiknya. Kayak banyak banget kayak taruhlah Black Sabbath, Led Zeppelin, Guns N' Roses, Bon Jovi, band-band legend gitu kan. Kita taruh di situ sebagai musik pengiring. Jadi bukan cuman untuk literasi anak muda juga, tapi bisa nostalgia buat orang-orang yang hidup di zaman itu, di era itu, kayak boomer, baby boomer, Gen X terutama. Jadi kita ngasih kesan-kesan nostalgianya juga kayak gitu dengan gimmick-gimmick. Kita lagi di era tahun 80-90, jadi orang-orang datang ke sana dengan pakaian di era-era pada saat itu, pakai celana cutbray atau misalnya baju kalau era 80-90 itu tuh ada namanya glam rock itu dia rata-rata cowoknya tuh pakai baju-baju yang kecewek-cewekan dan ngejreng. Nah itu yang bisa bikin jadi ikoniknya kayak gitu. Dan alhamdulillah bisa dibilang acaranya ya sukses nih. Itu juga jadi promosi lagu single pertama pembuatan Pemuda Saya juga. Kalau dilihat kelas balik dari nulis lagu, terus publikasi dan manggung-manggung, itu tuh kalau boleh tahu dulu tuh belajar kayak musik rock yang seperti itu tuh dari mana? Oke. Wah, menarik nih. Nah ini saya belum kasih tahu ke siapa-siapa ya panutan saya bisa terjun ke sini, ke ranah seperti ini. Jadi kebetulan ayah saya itu dia dulu emang mudanya bergulat di yang saya lakukan sekarang. Jadi ayah saya itu cuma bukan di Cirebon. Jadi ayah saya itu di Jakarta waktu itu. Dia memang bergulat di event-event. Dia juga punya band juga yang emang akhirnya sekarang ngasih tahu kayak gitu. Saya diracuninnya jujur sama dia dan berhasil ngeracuninnya. Nah itu mungkin jadi awal mula, oh ternyata kayak gini enak gitu. Adem tapi nggak mellow gitu kan. Ada melonya tapi kok kayak serasa musiknya ngebeat, unik jadinya. Nah itu jadi awal mula saya suka rock itu ya diracunin sama si beliau gitu. Si Wong Gedean. Ini boleh diminum ya? Boleh, sok. Ya.
Ini enak banget by the way. Iya, cocok buat ngobrol-ngobrol. Kopi apa sih ini? Di Kuningan. Oh, dari Cirebon. Iya, dari Cirebon. Cocok nih buat kalau misalnya nongkrong-nongkrong kayaknya. Emang zaman dulu radio nggak bisa siaran jurnalistik ya? Iya, sebelum Orba, radio cuma ada RRI, sedangkan radio swasta baru muncul di tahun 70-an. Di tahun segitu, rezim Orba nggak ngasih izin radio selain RRI buat produksi siaran jurnalistik demi kepentingan pemerintah. Terus radio lain ngapain dong? Radio swasta lain cuma bisa fokus produksi siaran hiburan ketimbang berita. Padahal, kata David Sarnoff, radio masuk rumpun media massa yang wajib menjalankan trilogi peran media massa, seperti menginformasikan, menghibur, dan mengedukasi. Ini jadi dasar kenapa radio tetap harus melakukan aktivitas jurnalistik. Oh gitu, berarti radio swasta baru siaran jurnalistik pasca Orba? Yaps, pasca Orba, radio swasta baru bisa siaran berita. Itu pun kualitas beritanya masih di bawah TV dan media cetak. Wah, aku jadi paham sekarang. Dipersembahkan oleh Fox Radio. Halo guys, kembali lagi di Ngosan. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kan kita udah tahu nih cerita proses perjalanannya Kak Arvin di dunia permusikan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, selama bermusik, Kakak udah pernah manggung di mana aja ya? Kalau manggung sih di mana aja, pokoknya di Cirebon itu kita ibarat kata sih udah ngelilingin Cirebon, entah itu di kabupatennya, entah itu di kotanya, di kafe-kafe juga, kafe paling sering, atau di ya tempat-tempat apa ya, emang tempat-tempat untuk gigs gitu. Kalau sejauh-jauhnya paling kita baru nyampe Ciumaja Kuning untuk saat ini. Terus mungkin nextnya sih kita bakal ada proyekan untuk di luar kota. Pokoknya kalau manggung kita lebih detailnya di mana? Di acara kampus itu sebenarnya awalnya paling sering di situ. Jadi sebelum kita terjun punya karya original itu, kita biasanya ngisi di acara-acara anak sekolah, di acara-acara kampus untuk hiburannya. Dan itu emang kita biasa bawanya cover. Karena harus ngikutin pasar sih kalau misalnya itu. Nah, saya juga kebetulan selain kalau di band saya drum ya. Saya megang drum. Cuman mungkin nyambinya itu saya itu ada main live musik juga di kafe-kafe. Itu gitar vokal sama teman saya berdua. Tapi kalau untuk di komplotan pemuda sehatnya saya megang drum. Kira-kira proyek selanjutnya bakal ngapain? Kalau proyek selanjutnya sekarang sih temen-temen lagi mau garap single kedua sama single ketiga. Rencananya proyekan ini sih kita mau bikin sampai mini album rencananya. Dan mungkin targetnya bisa di tahun depan karena jadi. Cuman udah digarapnya dari kemarin-kemarin. Proses mau bikin lagu awal mulanya tuh nulis dulu atau kayak tiba-tiba kayak nemu nada-nada atau apa gitu? Ini menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, jadi ini sempat banyak pertanyaan juga dari teman-teman yang lain juga. Jadi kalau misalnya mau bikin lagu itu dari lirik dulu atau dari nadanya dulu, kayak gitu kan ya. Kalau untuk saya sendiri sih nggak terpaku, mau entah lirik dulu atau nada dulu, yang penting masuk. Cuman mungkin kalau untuk saya sendiri, karena kita belum tentu megang alat musik setiap hari ya, jadi kalau saya lebih ke bikin liriknya dulu, bikin materinya dulu. Jadi misalnya saya bikin lagu temanya percintaan, cinta di sini gambarin apa nih? Kesedihan kah, habis diputusin kah, ditinggalin kah, atau misalnya happy kayak ketemu cinta pandangan pertama, atau misalnya tentang menjalani hubungan yang berbunga-bunga. Nah, itu materi yang kita angkat misalnya.
Kalau misalnya dibawain happy, berarti nanti nadanya itu harus happy juga. Biasanya begitu, tapi sebenarnya nggak terpaku kayak harus kayak gitu. Soalnya banyak juga musisi yang liriknya itu menggambarkan soal perasaan bunga-bunga, tapi dibikin aransemennya nadanya jadi sedih. Itu juga ada. Cuman memang untuk standarnya seperti itu. Kita bikin materi dulu, kayak nih yang mau kita angkat lirik kasarnya begini, gimana teman-teman gitu kan. Aman nggak? Misalnya dari visi kayak, wah ini kata-katanya nggak masuk nih gitu kan, sama kalimat sebelumnya, ya udah ganti. Setelah itu, ya udah Hok, nadanya kayak gimana? Sodorin ke tim musiknya. Oh kayak gini. Oh dapet. Biasanya sih kayak gitu. Kalau untuk saya sendiri ya. Cuman mau misalnya dia dapat nada dulu baru lirik, itu juga nggak masalah. Tergantung sedapatnya sih sebenarnya. Bisa dapat dari mana aja. Kalau yang single pertama tuh, itu tuh liriknya dapet karena inspired by someone atau karena apa gitu? Kalau single yang pertama itu inspirednya dari pengalaman. Jadi mungkin kita beda singlenya dulu kali ya. Jadi di single pertama ini nih nyeritain perasaan seseorang yang berbunga-bunga. Tapi perasaan itu ternyata lebih ke obses jadinya. Kayak hasrat memilikinya tuh tinggi gitu. Nah itu kita jelasin gimana sih orang lagi berbunga-bunga gitu kan, awal mulanya apa, perasaan yang dirasakannya apa gitu kan. Makanya judulnya I'm Crazy for Your Love itu lebih ke obses soal cintanya. Jadi bukan pria atau wanita ya, ini ke semuanya. Kayak dia tuh menggambarkan kayak, oh di lirik ini nih nggambarin soal kayak obses tuh ternyata begini gitu kan. Kayak ada di satu lirik kayak itu, bentar, baby I just want to be with you. Nah itu dia nggambarin kayak perasaan dia sendiri, kayak gue tuh pengen sama lo terus gitu kan, megang tangan lu terus berduaan lah pokoknya gitu kan. Tapi ternyata yang bikin plot twistnya adalah si seseorang ini ternyata dia cuman kayak memainkan hatinya aja. Itu yang kita bikin plot twistnya, dan itu dibikinnya berdasarkan pengalaman pribadi. Curhat, cuman kita kayak memang dipendem, ini kita tulis aja. Jadi buat materi, buat wadah juga, buat rilis diri gitu. Iya betul, buat ekspresif yang kita pendem ya. Caranya begitu. Banyak cara sih, tapi kalau untuk saya mungkin salah satu. Kalau boleh tahu single yang kedua sama ketiga ini di spoiler sedikit. Apa ya? Kalau single kedua sama sih temanya percintaan. Jadi untuk di mini album ini kita ngangkatnya itu temanya soal kehidupan dan percintaan. Kayak gitu. Ya nggak jauh-jauh dari situ. Lebih ke pengalaman pribadi aja. Karena masih bisa banyak yang diangkat. Kayak gitu. Pokoknya mah buat teman-teman yang emang lagi pengen coba nulis lagu atau buat band, itu tetap semangat, jangan pernah jangan mudah menyerah untuk sekarang ini. Mungkin bisa dibilang awalnya emang susah, tapi mungkin kalau misalnya kita jalanin dengan konsisten, dengan kerja keras, pasti hasilnya juga memuaskan akhirnya. Pokoknya intinya banyak belajar, jangan ngerasa puas. Kalau jujur karya-karya yang saya buat juga saya nggak puas dulu, kayak masih bisa dimaksimalkan gitu. Karena menurut saya kalau misalnya emang saya puas dengan hasil yang ada, ya saya stop di situ. Jadi kita udah nggak ada pikiran kayak buat bikin lebih baik gitu. Makanya menurut saya buat yang mau mencoba itu jangan gampang puas, kudu banyak belajar lagi, banyak ngobrol, banyak ketemu orang, minta saran, minta kritik. Nah itu penting banget buat proses pengembangan diri kita. Mungkin mentalnya juga harus dibangun dulu ya. Betul, mental juga berpengaruh, soalnya banyak mulut-mulut yang berkata-kata yang enggak, tapi dianya mah mulutnya ya ngomong aja gitu, nggak ada aksi. Nah itu banyak, dan banyak mematahkan mental musisi-musisi muda juga. Entah itu head speech di sosial media atau bikin drama atau apapun, banyak. Keseruan di ujung hari. Oke, Asa. Terus tanya sekarang. Iya. Pokoknya
dibalut obrolan santai dan inspiratif. Jadi tetap bersyukur apa yang kamu miliki sekarang, jangan pernah melihat ke belakang. Bersama Fadli dan Widi dalam sore-sore sebelum maghrib. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di STV. Nah teman-teman, nggak kerasa nih kita udah di penghujung episode pada hari ini. Jadi kisah Kak Arvin ini dari perjalanan mulai bermusik sampai juga sekarang udah bisa mau ngeluarin single-single kedua dan ketiga, itu sangat menginspirasi banget. Dan semoga dengan kalian ngeliat ngobrolan kita yang ngalur ngidul gak jelas ini, semoga dapat manfaatnya juga. Dan yang penting tuh kita mulai dulu gitu. Betul. Biar enggak cuman stuck di situ aja. Betul. Dan juga jangan selalu merasa cepat puas. Betul. Jadi langkah kecil kita ini akan menentukan di mana kita ke depannya. Sama konsisten guys. Betul. Saya Fatimah Syabani Nur, Arunika Penandita, pamit undur diri. Dadah. Saat ku rasa semua tak berbeda, dirimu jadi tak sama karena ku tahu kau inginkan aku untuk menjadi yang sempurna, tapi kau tahu ku tak bisa menjadi yang kau minta. Terlalu lama ku terjebak dengan dirimu, kini ku ingin pergi darimu. Takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah, lepaskan diriku. Jika kau rasa semua segalanya semua menjadi percuma, ini rasanya ku menjauh darimu. Buang semua cerita, tapi janganlah kau sesali apa yang telah terjadi. Terlalu lama ku terjebak dengan dirimu, kini ku ingin pergi darimu. Takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah, lepaskan diriku. Kini ku ingin pergi darimu, takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah, lepaskan diriku. Kini ku ingin pergi darimu, takkan ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudahlah, sudah, lepaskan diriku.